Sains dan Teknologi Komputer STEKOM punya modal besar berupa ide-ide baru yang dapat direalisasikan dalam menjalankan industri kreatif. Bagi semua mahasiswa Universitas STEKOM harus memiliki skill dan kompetensi untuk bisa produktif dan bersaing di tingkat global. Universitas Sains dan Teknologi Komputer dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk memperoleh kesempatan memasuki dunia kerja, berkarya, dan berinovasi untuk pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Universitas STEKOM memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan aspek kewirausahaan, khususnya untuk UMKM masa depan yang berbasis pada kreativitas dan inovasi teknologi. Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang berani mengambil peluang dan berinovasi dalam mengembangkan kewirausahaan dan perdagangan digital di tanah air. Universitas Sains dan Teknologi Komputer mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja hari ini, sehingga lulusan kampus dapat langsung diserap dunia kerja. Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas STEKOM merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Berdiri lebih dari 37 tahun dan 8 kampus cabang dan 1 gedung pusat karir yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah. Tunggu. Kayaknya kita langsung aja deh ngeliatin fasilitas yang ada di Universitas STEKOM ini. Yuk ikutin kita. Ayo. Kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah merupakan kebanggaan bagi 6.000 lebih mahasiswa aktif Universitas STEKOM. Sebuah prestasi yang selalu meningkat dan terbukti. 90% mahasiswa Universitas STEKOM sudah memperoleh pekerjaan dan sukses di dunia kerja dan wirausaha sebelum diwisuda. Metode pembelajaran hybrid blended learning dan sistem layanan kemahasiswaan full online system (LMS) Learning Management System mempermudah dan menghemat waktu mahasiswa dalam mendapatkan layanan akademik dan memperdalam ilmunya. Universitas STEKOM juga memiliki kerjasama eksklusif dengan Toploker.com, platform pencari kerja yang mendapat penghargaan juara 1 Startup for Industry 2022 dari Kementerian Perindustrian. Lebih dari 100.000 perusahaan di Indonesia tergabung di Toploker.com dan ribuan lowongan kerja setiap hari. Baru dan terupdate dari berbagai wilayah di Indonesia tersedia secara eksklusif di akun setiap mahasiswa, memberikan lebih banyak pilihan harapan dan peluang kesempatan kerja yang pasti bagi seluruh mahasiswa Universitas STEKOM. Kegiatan rutin virtual job fair setiap bulan juga ikut menciptakan budaya dan semangat kerja yang positif untuk memperluas jaringan persahabatan pertemanan yang bermanfaat, menyenangkan bagi diri kalian dan masa depan kalian.
Universitas Tekkom juga aktif bekerja sama secara internasional dan berteman baik dengan berbagai universitas terkenal mancanegara. Tidak main-main, lebih dari 83 universitas luar negeri dari 40 negara selalu aktif berkegiatan bersama dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa Universitas Tekkom yang menyenangkan. Prestasi nasional dan internasional dari tahun 2021 tidak sedikit. Di antaranya, Universitas Tekkom mempunyai fakultas dan program studi sebagai berikut: Fakultas Akademik, Fakultas Vokasi. Berikut adalah lokasi kampus Universitas Tekkom yang tersebar di Jawa Tengah. Segera hubungi kampus Universitas Tekkom. Selamat malam Mbak Ani, Syarifah. Terima kasih telah bergabung dalam pertemuan hari ini. Baik, saya tunggu dulu mungkin sekitar 3 menit lagi jika ada mahasiswa yang bergabung. Terima kasih sebelumnya Mbak Ani Syarifah telah bergabung dalam pertemuan hari ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Ani sudah hadir. Kita mulai saja pertemuan hari ini dalam mata kuliah perpajakan ya. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang PPR pasal 23. Baik, kita mulai sekarang. Baik, terima kasih sudah hadir Mas hamba Allah ya sama Mbak Ani Syarifah. Terima kasih. Kita mulai pertemuan hari ini, kita mulai sekarang. Baik, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang tata cara pendaftaran penghapusan NPWP, dan nanti kita akan berlanjut dalam PPR pasal 23. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, nanti kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wasallam. Semoga kita dalam bimbingan dan rahmat Gusti Allah Ta'ala, dan semoga kita diberi kemudahan dalam mencari rezeki, dan semoga harapan dan impian mahasiswa semua bisa tercapai dan bisa lulus dengan baik.
sehingga nanti bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan dan impian mahasiswa dan impian kedua orang tuanya. Baik, kita mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam peraturan tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP yang serta pengukuhan tentang pengukuhan PKP serta pengembangan itu sudah diatur oleh pemerintah dengan peraturan undang-undang tahun 2022 ya sekarang ini. Baik yang melatar belakangnya adalah perlu dukungan dari pemerintahan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan instansi pemerintah yang transparan, efisien, melalui informasi dari pemerintah. Sekarang kita sudah berbasis elektronik ya, sehingga kita kemudahan dalam kita buat NPWP ya ataupun penggunaan untuk kita PKP ya, kita sudah kemudahan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Laporan juga kita diberi kemudahan ya. Tujuannya apa? Memberikan kepastian untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan ya bagi instansi pemerintahan yang akan belanja barang dan jasa ya. Jadi ya sesuai dengan peraturan pemerintah secara elektronik ya, sistem informasinya penggandaan sesuai dengan peraturan pemerintahan. Mendukung gerakan nasional ya dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran atas barang dan jasa ya. Jadi kita ini sudah, kalau kita membeli barangnya di market atau manapun, kita pasti sudah kena namanya pajak. Pajak sudah melekat saat kita melekat pembeli. Pajaknya apa Pak? Pajak saja kita sudah dapat. Nah, orang yang menjalankan usaha namanya namanya. Nah, barang itu biasanya langsung dikatakan di barang harganya, biasanya seperti itu ya. Nanti sehingga kita tidak sengaja kalau membeli barang pasti kita pasti kena namanya pajaknya. Nah, pajak itu nanti akan masuk ke kendaraan kas negara, nanti akan dikembalikan kepada dalam apa pembangunan ya, perbaikan jalan ya, untuk rumah sakit ya kan, dari mana dari pajaknya kita ya. Nah, dalam pengaturan perpajakan itu ada pengecualian dalam pemotongan dan atau pemotongan pada instansi pemerintahan untuk transaksi ya, yang dilakukan melalui sistem informasi pengelolaan pemerintahan. Nah, dalam pengaturan pelakuan pemungutan untuk transaksi yang menggunakan KTP itu bagi pemerintah daerah yang pemerintah desanya misalnya melakukan transaksi menggunakan kartu kredit itu, kalau kita menggunakan kartu kredit otomatis untuk kita pasti namanya Pak juga karena sudah diaturkan ya. Nah, ini perlu kita tahu sistematika dalam perpajakan itu ada muatan pengaturan ya. Itu ada pasal 1 tentang ketentuan, pasal 3 tentang KP ya. Terus ada pedomannya, ini pasalnya ini kalau kalian mendownload undang-undang perpajakan di CP Online Pajak itu banyak sekali tentang undang-undang perpajakan pasal 1 yang sudah dijelaskan. Kalau mahasiswa bisa mendownloadnya silakan, bisa di-download aja peraturan perpajakan yang baru. Itu ada ketentuan pasal-pasalnya seperti ini ya. Nah, pasal 2 itu membahas tentang pelakuan PMK ya. Nah, sekarang kita akan belajar namanya PPh. Nah, PPh ini adalah pajak penghasilan ya. Menambahkan ayat yang tidak termasuk pembayaran apa bangunan, yaitu bayaran atas penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya. Itu sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2. Itu tentang instansi pemerintahan ya. Itu ada pembayaran pengakuan persewaan tanah ya, penyediaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya ya. Belum mengatur pengecualian pemotongan biaya ayat 2. Transaksinya melalui sistem informasi penggandaan pemerintahan ini adalah berlaku yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya ini ada tarif ya, tarif tentang PPh untuk usaha jasa konstruksi yang perlu kita ketahui ya. Nah, jenis pekerjaannya, jika pekerjaan konstruksi dilakukan penyediaan jasa memiliki sertifikat badan usaha ya, usaha kecil atau usaha perorangan ya, tarifnya 1,75%, jadi di bawahnya 2% ya. Nah, selanjutnya di sini ada
Penyediaan jasa yang diamankan badan usaha itu biasa benda tarifnya adalah 4% penyediaan jasanya yang 3,65% untuk penyedia jasa. Terus ada penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha, itu tarif badan usahanya 2,65%. Penyediaan jasa tidak memiliki sertifikat badan usaha, dia tarifnya adalah 4%. Jasa konstruksi, penyediaan jasa yang memiliki sertifikat badan usaha itu sampai tarifnya 3,5% pembayaran tarif BPA. Terus atau penyediaan jasa yang tidak memiliki badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja dengan usaha perseorangan, dia tarifnya sampai 6% yang perlu kita ketahui untuk mahasiswa. Nah, di sini ada penambahan pengecualian pemotongan biaya pasal 15 ya, oleh instansi pemerintahan, yaitu atas pembayaran yang dengan mekanismenya menggunakan persaingan dengan bahan jasa yang dilakukan oleh pihak lainnya, sistem informasi penggandaan yang dipungut oleh pasal 22 oleh pihak lainnya. Nah, selanjutnya ini ada pokok dan pasal 11 ayat 2 tahun 2012, yaitu mengubah dan menaikkan pengecualian pemotongan biaya 1 oleh instansi pemerintahan, yaitu ada bayaran kepada wajib pajak memiliki menyerahkan fotokopi surat keterangan wajib pajak badan bruto, ya, ada pembayaran penghasilan kepada kanan pemerintahan yang dapat menyerahkan fotokopiannya. Terus selanjutnya di huruf C ada pembayaran mekanisme, ya, dengan mekanisme uang persediaan hubungan dengan pekerjaan jasa dengan kegiatan tersebut, itu sudah diatur oleh PP pasal 22. Pembayaran PP pasal 21 dan PP pasal 22 itu dilakukan hanya bagian pemberi kerja. Yang memotong PP pasal 21 itu pekerja. Nanti pajak akan dipotong oleh pemberi kerja untuk tarif pajak di pasal 21 dan 22. Nanti pemberi kerja akan membayar pasal 21 akan masuk ke rekening kas negara, ya, membayar PP pasal 21. Jadi pajak itu pajak sendiri tidak bisa melakukan pemotongan, ya, tidak bisa melakukan pemotongan atau pembayaran, ya. Hanya bisa melakukan menambahkan PP pasal 1 dan bayaran yang dipungut di pasal 22 itu hanya pemberi kerja, ya, hanya pemberi kerja. Pemberi kerja hanya bisa melakukan menambah dan memotong satu karyawan, ya, pajak karyawan. Jadi karyawan memiliki NPWP maka tidak memiliki wajib pajak, ya. Nah, PP pasal 21 adalah bulanan, ya, 22 juga bulanan, ya. Nah, untuk laporan pribadi ini melaporkan PP SPD tahunan, ya. Tahunan harus pajak. Kalau pajak kerja atau pemberi kerja itu harus melaporkan laporan bulanannya dan PP pasal 21 dengan menggunakan bukti, ya. Bukti ini adalah bukti potong. Bukti potong ini adalah pemberi kerja nanti akan memotong untuk membayar PP pasal 21 kepada pemerintah. Nah, selanjutnya ada mengubah dan menambahkan pembayaran kedua, yaitu pembayaran atas barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, ya. Pembayaran pembelian barang dengan dana pos, ya. Pembayaran kepada pemerintahan menyerahkan fotokopi surat keterangan wajib pajak badan bruto. Nah, di pembayaran penghasilan dengan rekanan pemerintahan yang dapat menyerahkan fotokopi SKP, ya. Terus pembayaran yang mekanismenya atas pembelian barang yang dilakukan oleh pihak lain itu dan masih badannya pasal 42, ya. Nah, selanjutnya ada pasal 13 ayat 2 tentang pemotongan PP pasal 23 oleh instansi pemerintahan. Itu adalah penghasilan yang dibayar, disediakan dan dibayarkan berbentuk tempo pembayaran kepada rekan pemerintahan, ya. Itu akan menggunakan bukti potong PP pasal 23 yang bersamakan adalah yang memberi kerja. Rekan pemerintahan ini adalah pemberi kerjanya akan memotong PP pasal 23, ya. Penghasilan yang dibayarkan kepada rekan pemerintahan itu adalah uang persediaan, putih sewa, penghasilan lainnya hubungan dengan penggunaan yang kita ketahui dan penyelenggaraan jasa, ya. Dan dalam pembayaran PP pasal 21 2023 atau menambahkan atau mengubah, ya, wajib pajak tidak punya kewenangan dalam itu, ya. Jadi wajib pajak tidak punya kewenangan atau menambah. Yang bisa mengubah atau menambah adalah tidak, ya.
dalam mana penggunaan. Nah, pengubahnya pemberi kerja bisa login ke DJP dan pajak dengan akun PWP-nya sebutnya. Nanti bisa pilih bagian bupatnya, potong, maka nanti pemberi kerja bisa melakukan atau pengecualian dalam pemotongan PPh pasal 25 atau 21 adalah kerja dengan sendiri pada akun kerja. Nah, ini hubungan dengan satu dipotong ya, jadi masuk dengan pasal 21 dan B ya, pasal 21 ya. Terus selanjutnya ada ngatur mengenai potongan pasal 12 ada transaksi yang melalui sistem informasi pemerintahan. Terus selanjutnya ada 23 pajak pribadi peredaran bruto tentunya. Nah, bruto ini nanti akan dikenakan pajak yang telah diatur oleh pemerintahan. Nah, ini terkait dengan menambahkan pengecualian pemungutan PPN dan PPN dinas pemerintahan itu boleh diatur dalam undang-undang perpajakan ya, itu membayar kredit ya pemerintahan atas belanja di instansi pemerintahan, pembayaran atas penyerahan bahan bakar ya itu dengan bakar minyak ya, yang bukan dari Pertamina ya, atau tidak anak usaha dari Pertamina melalui PT Pertamina. Perannya ada PT Kilang Pertamina ya, ada PT Ensa ya, ada pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan barang kerja. Nah, di sini kemudian akan dilaporkan pada pihak yang sesuai dengan MK ya, pada pemerintahan yang mengenai kepentingan pihak lain. Di pemungutan pajaknya ya itu menyetorkan dan melakukan pajak yang dipungut oleh pihak lain. Nah, yang perlu kita ketahui kepada mahasiswa wajib ya punya jika penghasilan kita sudah lebih BTKP maka nanti kita akan kena pajak. Baik jika kita penghasilannya kita setahun itu sudah lebih BTKP. Nah, apabila wajib pajak yang penghasilannya kurang dari BTKP ya tidak ditakutkan karena tidak pajak ya. Tapi kita penghasilannya lebih ya ketentuan undang-undang pajakan yang mudah lebih BTKP ya nanti masuk akan kena. Karena pajak bayarnya di billing di e-billing ya, nanti yang pemberi kerja akan melakukan PPh dengan menggunakan kupotnya dengan wajib DJP pajak ya, nanti pemberi kerja potong wajib pajaknya, bekerjanya itu akan dipotong dengan PPh pasal 21 berdasarkan poin berlaku ya. Nah, untuk wajib pajak yang pemberi kerja itu wajib melakukan amalan bulanannya ya. Itu jika lambat maka nanti akan kena sanksi ya, kena sanksi itu 8 bulanannya itu sampai 500.000 ya. Nah, untuk setahunnya ya, untuk pemberi kerja atau PTDP nya itu kalau tidak melaporkan setahunnya dia akan ada administrasi sampai 1 juta. Itu sudah diatur oleh negara ya, perlu diperhatikan baik-baik. Misalnya pemberi kerja mau melaporkan masa bulannya bulan Januari, laporkan bulan Februari sebelum tanggal 10. Dan tanggal 10 pemberi kerja bisa melaporkan masanya, baik masa PPN, baik laporan masa PPh pasal 21 ya, itu bisa dilaporkan. Nah, untuk PPN, laporan masa PPN dibuatkan untuk pemberi kerja yang sudah statusnya menjadi aktif. Apabila pemberi kerja atau badan usahanya belum bukan sebagai KP ya, kita tidak bisa diwajibkan untuk melaporkan masa PPN-nya. Nah, laporan masa PPN itu yang diwajibkan diteruskan untuk wajib pajak badan usaha pemberi kerja sudah statusnya PKP. Tapi jika belum statusnya PKP tidak perlu laporan tapi wajib masa tahunan. Kalau kita tidak lapor setahunan ya kita nanti kena denda sampai 1 juta ya. Nah, untuk wajib pajak pribadi juga sama, wajib laporan SPT tahunannya. Bedanya di laporan masa bulanan tapi hanya laporan masa tahunan. Dilaporkan paling lambat sebelum bulan Maret ya. Itu akan kalau telat maka nanti wajib pajak pribadi akan ada sampai 100.000 per tahun. Makanya di benar-benar digunakan baik-baik ya untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini yang ada studi kasus. Jadi misalnya instansi pemerintahan membeli mesin cetak, maka pada Tuan Y sebesar 3 juta. Maka di sini pembayaran printer tersebut dikecualikan melalui materi tergantung dalam. Nah, di sini selanjutnya yang perlu kita ketahui
ini ada lagi ya sebesar 3 juta. Nah, dalam instansi pemerintahan ya penggandaan Nah, baik, maaf karena ada gangguan teknis ya. Di dalam melakukan pelayan dalam pembayarannya, maka Plus X bergabung dengan sistem informasi penggandaan pembayaran yang dilakukan oleh instansi pemerintahan maka menggunakan uang persediaan ya, bagaimana pemotongannya dalam transaksi tersebut. Jadi jawabannya yang dikecualikan, yang dipungut ya. Maaf ada gangguan teknis dalam internet saya. Baik, kita lanjutkan. Jika asuransi dengan X yang cetak ya pada tua ini sebesar 3 juta ya, maka nanti dalam transaksi penggandaannya pembayarannya itu bisa melakukan pemotongan dan pembayarannya dengan dikecualikan adalah pasal 22 data instansi pemerintahan X ya, yang dipungut pasal 22 oleh Makata Plus ya, itu yang perlu kita ketahui. Baik, selanjutnya di sini ada kasus juga, misalnya pemerintahan membeli barang kena pajak ya yang di ruangan dari PT L itu sampai 10 juta ya. Transaksi tersebut dilakukan melalui pembelian Makata Plus W dengan sistem informasi penggandaannya, maka bayarannya yang dipungut adalah kecualian PPN dan PPNBM oleh instansi pemerintahan dan dipungut oleh Makata Plus W. Nah, baik, terima kasih. Mungkin dari sini apabila ada yang mau dipertanyakan bisa dipertanyakan. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis karena internet saya ada gangguan, tadi zoomnya keluar sebentar. Baik, mungkin dari sini ada yang mau dipertanyakan. Yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya akhiri pokok hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswa yang telah hadir dan